Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Dobara. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Anurag Kashyap. Bintang di film ini adalah Taapsee Pannu yang memerankan karakter wanita bernama Antira, Papail Gulati sebagai polisi Anand, dan Rahul Bhatt yang memerankan karakter Vikas. Dobara berkisah tentang dunia paralel versi Bollywood. Suatu hari, badai geomagnetik merusak sinyal dari dunia paralel tersebut yang membuatnya saling bersinggungan. Seorang wanita bernama Antira dan anak kecil bernama Anai punya kesempatan untuk mengubah masa depan. Hal ini hanya bisa dilakukan ketika badai geomagnetik melanda India. Tetapi semuanya tidak semudah yang dibayangkan karena ada harga mahal yang harus dibayar dari semua tindakan yang mereka lakukan di masa lalu. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gallery 5. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi kita langsung ketik HP. Anai, seorang bocah kecil berusia 12 tahun. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Sika. Sejak ditinggal ayahnya karena bercerai dengan ibunya, Anai merasa sangat kesepian dan ia begitu merindukan sang ayah. Untuk mengobati kesepian dan juga rasa rindu itu, Anai sering memutar video ayahnya. Anai juga doyan merekam videonya sendiri dan meluahkan kerinduan itu kepada sang ayah. Tidak lama berselang, ibu Anai masuk ke dalam kamar dan ia meminta anaknya untuk segera tidur. Nyonya Sika sendiri mengkonsumsi obat tidur supaya ia bisa tidur pulas malam itu. Pukul 2 dini hari, Anai terbangun. Di luar, badai hebat disertai petir masih saja menerjang wilayah itu. Anai kemudian menyalakan TV dan kembali ia merekam video dirinya. "Halo ayah, aku rindu padamu." Setelah berkata demikian, Anai mendengar suara berisik tetangga yang sedang bertengkar hebat. Anai penasaran, ia membangunkan ibunya. Tetapi Nyonya Sika sudah tertidur pulas. Anai kemudian menyelinap masuk ke rumah tetangganya sendirian. Di sana, ia menemukan mayat seorang wanita. Tidak lama berselang, seorang pria muncul di belakang Anai. Anai ketakutan dan ia berlari keluar rumah. Namun naas, Anai justru tewas tertabrak mobil pemadam kebakaran yang melintas di jalanan. Kejadian itu terjadi tepat pukul 2:12 dini hari. Antira terbangun dari tidurnya. Suara anak perempuannya yang bernama Avanti membangunkan Antira. Avanti bermimpi buruk dan ia berteriak memanggil ibunya. Antira bergegas ke kamar putrinya. Suami Antira yang bernama Vikas tidak ada di rumah saat itu karena ia sedang kerja lembur. Diketahui jika Vikas membeli rumah di wilayah Pune dan mereka baru saja pindah ke sana. Antira punya tetangga baru yang bernama Abhishek. Abhishek dulunya adalah teman kuliah Antira. Abhishek sendiri masih single dan ia tinggal bersama ibunya yang bernama Sila. Ketika Abhishek keluar rumah, ia berpapasan dengan Antira. Abhishek ternyata menyukai wanita itu. Hanya saja, Antira lebih memilih Vikas ketimbang Abhishek. Hari itu, Antira mengundang Abhishek dan ibunya untuk makan malam bersama. Dan tentu saja Abhishek tidak menolak undangan itu. Antira mengantar anaknya Avanti latihan renang. Di tengah perjalanan mereka mendengarkan berita di radio yang menyebutkan bahwa malam itu akan terjadi badai geomagnetik. Badai ini sangat berbahaya dan warga dihimbau agar tidak keluar rumah. Sambil menunggu anaknya, Antira juga ikut berenang di kolam lainnya. Di sana ia melihat pasangan suami istri yang begitu romantis. Antira merasa iri kepada mereka karena ia tahu rumah tangganya mulai retak belakangan ini. Suaminya Vikas punya wanita idaman lain. Hal itulah yang membuat hubungan mereka renggang.
Antira berprofesi sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Sementara Vikas, ia adalah manajer security di sebuah hotel. Sebenarnya, Antira pernah ditawari oleh dokter di rumah sakit untuk melanjutkan pendidikannya sebagai seorang dokter bedah. Tetapi tawaran itu ditolak oleh Antira karena waktu itu ia merasa belum siap menjadi seorang dokter bedah. Sepulang kerja, Antira menghabiskan waktu sejenak bersama putrinya Avanti yang berusia 6 tahun. Setelah itu, Antira ke dapur menemui Vikas. Ia meminta cerai kepada Vikas. Tetapi saat itu Vikas menolak karena ia masih memikirkan nasib putrinya Avanti. Vikas meminta sedikit waktu karena saat ini Avanti harus beradaptasi dengan lingkungan rumah yang baru. Avanti menemukan barang-barang milik keluarga Anai di dalam sebuah gudang. Benda itu adalah televisi usang dan sebuah alat perekam video yang terhubung langsung dengan televisi. Avanti penasaran. Ia meminta ayahnya untuk memutar video tersebut. Di sana mereka menemukan video anak kecil berusia 12 tahun yang bernama Anai. Antira mengundang Abhishek dan ibunya Sila untuk makan malam bersama. Sambil ngobrol, Antira bertanya tentang anak di dalam video itu. Abhishek kemudian mulai bercerita tentang Anai. Nyonya Sila melarang Abhishek anaknya menceritakan semua itu kepada keluarga Antira. Tetapi Abhishek beralasan bahwa mereka sudah membeli rumah itu, jadi mereka harus tahu siapa pemilik sebelumnya. Karena Abhishek ngotot untuk bercerita, Sila merasa kesal dan ia pergi meninggalkan mereka. Dari cerita Abhishek, diketahui jika Anai adalah saksi kunci sebuah pembunuhan yang terjadi tepat di samping rumahnya. Pembunuhan itu dilakukan oleh manajer pabrik gula yang bernama Raja Ghosh. Tuan Raja tega menghabisi istrinya sendiri, yaitu Nyonya Rujuta Ghosh. Pembunuhan itu terjadi karena motif perselingkuhan. Raja kemudian divonis penjara 20 tahun, tetapi ia meninggal di penjara sebelum masa hukumannya selesai. Menurut Abhishek, Anai adalah teman masa kecilnya. Tetapi sayang, Anai tewas tertabrak mobil pemadam kebakaran, padahal ia adalah saksi kunci pembunuhan yang dilakukan oleh Tuan Raja. Malam harinya, ketika semua penghuni rumah tertidur, Antira justru terbangun. Di luar hujan badai turun begitu deras. Antira masuk ke kamar Anai dan ia penasaran dengan isi video lain yang belum selesai ia tonton. Antira menyalakan TV dan sebuah keajaiban terjadi. Akibat gangguan badai geomagnetik, TV itu sempat mengalami gangguan sinyal. Seketika, Antira melihat Anai dan begitu juga sebaliknya. Mereka bisa berkomunikasi satu sama lain melalui televisi meskipun kejadiannya terjadi di tahun yang berbeda. Anai sedang berada di tahun 1996, sementara Antira ia berada di tahun 2021. Anai bingung dan ketakutan. Ia mencoba membangunkan ibunya, tetapi Nyonya Sika tertidur pulas akibat efek dari obat tidur. Anai kembali ke depan TV. Di sana, Antira mencoba memberitahu Anai bahwa ia berasal dari masa depan, sama seperti film Terminator. Ia juga melarang Anai untuk keluar rumah karena hal itu bisa membuatnya meninggal dunia akibat tertabrak mobil pemadam kebakaran. Saat ini, Antira bekerja sebagai perawat di rumah sakit Blue Cross. Anai merasa heran karena rumah sakit itu belum berdiri. Untuk meyakinkan Anai, di dalam koran itu tertera dengan jelas jika Tuan Raja Ghosh divonis hukuman penjara karena terbukti membunuh istrinya sendiri. Sementara di bagian kolom lainnya disebutkan jika anak berusia 12 tahun tewas tertabrak dan anak itu adalah Anai. Anai masih kebingungan. Ia tidak percaya ucapan Antira. Anai segera bergegas keluar dan di sana ia melihat sebuah truk pemadam kebakaran melintas. Anai tidak tertabrak. Ia terlambat keluar rumah karena sebelumnya ia sibuk berbicara dengan Antira. Saat itu waktu menunjukkan pukul 2:12 dini hari. Perlahan Anai mulai percaya dengan ucapan Antira. Antira terbangun. Ia tampak kebingungan. Penampilannya berbeda. Antira tidak memakai tindik di hidung. Rambutnya juga sudah dipotong pendek. Ia bahkan sekarang memakai kacamata. Tidak lama berselang seorang perawat menelpon. Antira semakin kebingungan karena dari percakapan mereka, perawat yang menelpon tadi memanggil Antira dengan sebutan ibu dokter. Ia diminta untuk segera datang ke rumah sakit karena ada pasien yang harus dioperasi. Keanehan lain adalah Antira tidak menemukan foto keluarga di dinding rumahnya. Antira bergegas ke rumah sakit. Ia bingung ketika mendengar semua orang memanggilnya dengan sebutan ibu dokter, padahal dirinya hanya seorang perawat.
Ketika tiba di ruangan operasi, beberapa perawat menunggu Antira. Ia diminta untuk mengoperasi seorang pasien. Hal itu tentu saja membuat Antira panik. Ia bergegas mencari dokter yang bernama Setupati yang biasa melakukan operasi. Tetapi saat itu, dokter Setu tidak ada di tempat. Antira meninggalkan rumah sakit. Ia segera ke kolam renang untuk menjemput putrinya. Tetapi instruktur renang mengatakan bahwa tidak ada anak yang bernama Avanti. Antira mengira jika anaknya hilang. Ia segera lapor polisi. Kasus Antira ditangani oleh polisi yang bernama Anan. Antira menceritakan semuanya kepada Anan. Tetapi polisi Anan tidak mempercayai ucapan Antira. Karena hari itu Antira mengaku bangun kesiangan, kemudian segera bergegas ke rumah sakit. Dan pastinya ia tidak punya waktu untuk mengantar putrinya ke kolam renang. Di saat itulah Antira teringat akan Pikas, suaminya. Ia segera membawa polisi Anan bertemu dengan Pikas. Setibanya di sana, Pikas justru mengaku tidak mengenali siapa Avanti dan ia bahkan tidak kenal dengan Antira. Antira mengira jika Pikas berbohong. Ia memaksa Pikas untuk memberitahu di mana Avanti. Tetapi lagi-lagi Pikas mengatakan bahwa ia tidak kenal mereka semua. Karena Antira dianggap aneh dan sudah keterlaluan, polisi Anan segera mengamankan Antira. Ia dijaga oleh seorang polisi wanita. Dalam satu kesempatan, Antira menyentuh polisi wanita itu. Dan seketika, ia bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh polisi tersebut. Karena dengan menyentuhnya, Antira bisa mendapatkan sedikit memori terkait apa yang wanita itu pernah alami. Antira kemudian berlari menemui Pikas dan ia memeluknya. Dari pelukan itu, Antira bisa membaca memori Pikas. Ia jadi tahu jika Pikas memang bukan suaminya. Karena ternyata Pikas menikah dengan wanita yang bernama Bapana. Antira bingung dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Ia tahu jika Pikas bukan suaminya karena tidak ada memori Pikas yang terkait dengan pernikahan mereka. Sekarang Antira penasaran dengan masa lalu polisi Anan. Ia menyentuh polisi itu dan seketika Antira mendapatkan sekilas memori. Sekilas Antira melihat Anan sedang mandi di kolam renang bersama kekasihnya. Antira menyelinap masuk ke rumah Pikas. Ia ingin mencari televisi dan video rekaman milik Anai karena Pikas membeli rumah keluarga Anai. Di sana Antira justru kepergok Pikas dan istrinya. Di depan Bavana, Antira membongkar kedok perselingkuhan Pikas dengan seorang resepsionis hotel yang bernama Sarah. Antira mengetahui perselingkuhan itu ketika ia memeluk Pikas dan membaca pikirannya. Alhasil Bavana bertengkar hebat dengan suaminya. Momen itu kemudian dimanfaatkan Antira untuk kabur dari rumah tersebut. Antira bergegas ke rumah teman kuliahnya yang bernama Abhishek. Anehnya, Abhishek tidak mengenal Antira. Antira menjelaskan semua yang terjadi mulai dari awal ketika ia bisa berkomunikasi dengan Anai melalui televisi. Setelah kejadian itu, semuanya berubah. Pikas, suaminya, mendadak menikah dengan wanita lain dan ia tidak mengenali Antira. Tidak hanya Pikas, Abhishek juga mendadak tidak mengenali Antira. Abhishek tentu saja tidak percaya dengan cerita Antira. Menurutnya, cerita Antira sama persis seperti sebuah novel yang berjudul 2.12. Karena tidak ada seorang pun yang percaya kepada dirinya, Antira kembali menemui polisi Anan. Karena Anan adalah satu-satunya orang yang masih percaya kepada Antira. Menurut Antira, di dunianya yang sekarang, Anai masih hidup dan Tuan Raja justru tidak tertangkap. Padahal di dunia yang lain, Anai tewas tertabrak mobil dan Tuan Raja ditangkap polisi. Tuan Raja bahkan menyebutkan lokasi di mana ia menyembunyikan mayat istrinya. Sementara itu, Anai memberitahu ibunya bahwa ia bertemu dengan seorang wanita yang berasal dari masa depan. Wanita itu berkomunikasi melalui televisi yang ada di kamarnya. Berkat informasi yang disampaikan oleh wanita itu, Anai tidak tertabrak mobil pemadam kebakaran. Ibunya tentu saja tidak percaya dengan ucapan Anai. Untuk membuktikan kebenaran ucapannya, Anai mulai memata-matai Tuan Raja. Suatu malam, Tuan Raja keluar rumah. Anai menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Di sana ia menemukan mayat Nyonya Rujuta. Anai ketakutan dan mencoba keluar dari tempat itu. Tetapi mendadak Tuan Raja keburu pulang. Anai terjebak di rumah itu. Ia bersembunyi di bawah meja. Ruangan itu gelap dan Anai melihat samar-samar Tuan Raja memutilasi mayat istrinya. Anai berhasil keluar dari rumah itu. Sekarang ia mengintip Tuan Raja dari jendela rumahnya. Ibu Anai juga ikutan mengintip. Mereka melihat Tuan Raja memasukkan potongan tubuh istrinya ke dalam bagasi mobil.
Keesokan paginya, Nyonya Sika lapor polisi. Tetapi karena tidak cukup bukti, Tuan Raja dibebaskan dan alhasil Anai justru dituding melakukan pencemaran nama baik keluarga raja. Setelah kejadian itu, Anai mengalami depresi karena ia dicap sebagai pembohong oleh teman-temannya. Setelah kejiwaannya tertekan dan terguncang, Ibu Anai menjual rumahnya dan mereka pindah dari tempat itu. Antira mengajak polisi Anan untuk mencari mayat Rujuta. Menurut berita di koran, mayat istri Tuan Raja ditemukan di sekitaran Taman Air Mancur. Tempat itu sudah lama terbengkalai. Polisi kemudian menggali sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Antira. Ajaibnya, mereka menemukan potongan tubuh manusia. Alhasil, Raja kembali ditangkap dan ia dibawa ke kantor polisi bersama istri barunya yaitu Nyonya Sila. Nyonya Sila ini adalah ibu Abhishek. Sila dan Raja kemudian dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan Rujuta. Pika selingkuh dengan resepsionis hotel yang bernama Sarah. Malam itu, mereka menginap di hotel dengan memanfaatkan kamar kosong. Antira berhasil memergoki mereka berdua karena Antira sudah membaca memori Vikas. Antira kemudian masuk ke dalam kamar untuk meminta alamat keluarga Anai karena Vikas adalah orang yang membeli rumah ibu Anai. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menginterogasi mereka berdua. Sila pada akhirnya buka suara. Ia menceritakan semua kebenaran yang terjadi. Sila adalah janda beranak satu dan anaknya bernama Abhishek. Sila merasa kesepian dan di sisi lain Raja tidak bahagia dengan pernikahannya. Pernikahan Raja dan Rujuta tidak dikaruniai anak. Selain itu, Rujuta juga terlalu posesif dan selalu mengekang suaminya. Ia seorang istri yang kasar. Kelembutan dan kesepian Sila membuat Raja jatuh hati dan mereka berdua mulai selingkuh. Tetapi pada akhirnya perselingkuhan mereka diketahui oleh Rujuta melalui mata-matanya. Suatu hari Rujuta menjebak suaminya. Ia berpura-pura keluar kota untuk mengunjungi keluarganya. Momen itu dimanfaatkan Raja selingkuh dengan Sila. Malam harinya, Sila masuk secara diam-diam ke rumah Raja dan ia tidak sadar jika Rujuta mengintai mereka. Rujuta akhirnya memergoki Raja dan Sila selingkuh. Ia memukul Raja dan menyerang Sila. Perkelahian itulah yang dilihat oleh Anai dari jendela rumahnya. Anai mencoba memberitahu ibunya, tetapi sang ibu tertidur pulas. Rujuta berniat menikam Sila menggunakan sebilah pisau. Tetapi aksinya itu dihentikan oleh suaminya. Senjata itu terjatuh ke arah Sila. Sila kemudian mengambil pisau itu. Sementara Rujuta, ia terus memberontak dan meronta-ronta ketika dipegang oleh Raja. Pegangan Raja akhirnya terlepas secara tidak disengaja dan Rujuta tersungkur jatuh tepat mengenai senjata tajam yang dipegang oleh Sila. Ketika Rujuta terbunuh, Anai sempat keluar rumah namun ia berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran yang melintas. Anai kemudian teringat akan ucapan Antira. Tuan Raja buru-buru mengantar selingkuhannya keluar rumah. Ia tidak langsung memutilasi mayat itu. Anai akhirnya punya kesempatan untuk masuk ke dalam rumah dan di sana ia melihat mayat Nyonya Rujuta. Anai ketakutan dan ia ingin keluar dari tempat itu. Tetapi mendadak Tuan Raja pulang. Tuan Raja memutilasi mayat istrinya sendiri. Beruntung Anai secara diam-diam berhasil keluar dari rumah itu. Ia segera membangunkan ibunya. Mereka melihat dari jendela ketika Raja mengangkut mayat istrinya menggunakan mobil. Keesokan harinya mereka lapor polisi tetapi polisi tidak menemukan bukti apapun karena Raja sudah membersihkan TKP dengan begitu sempurna. Nyonya Rujuta kemudian dinyatakan menghilang dalam perjalanan ketika mengunjungi keluarganya di kampung. Antira diantar Pikas ke rumah Anai. Di sana Antira bertemu dengan Nyonya Sika. Nyonya Sika mengajak Antira masuk ke dalam rumah. Di sana ia melihat foto dirinya. Dari keterangan Nyonya Sika diketahui jika Anai dan Antira adalah pasangan kekasih. Mereka sudah pacaran selama 5 tahun. Antira akhirnya sadar jika Anai adalah polisi Anan. Antira bertemu Anan dan ia meminta penjelasan. Anan kemudian menceritakan semua yang terjadi di masa lalu. Nama panjang Anan adalah Anai Anan.
Sejak diselamatkan oleh Antira melalui televisi, Anan merasa berhutang nyawa kepadanya. Ia menunggu wanita itu selama bertahun-tahun dengan dua tujuan. Pertama, ia ingin membongkar kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tuan Raja. Dan yang kedua, Anan ingin berterima kasih kepada Antira karena telah menyelamatkan jiwanya. Untuk mencari Antira, Anan teringat akan ucapan Antira yang mengatakan bahwa dirinya bekerja di rumah sakit Blue Cross. Sejak hari itu, Anan menunggu pembangunan rumah sakit itu. Setelah gedungnya berdiri megah, Anan selalu meluangkan waktu untuk datang ke rumah sakit dan mencari wanita dengan wajah seperti Antira. Karena sebelumnya, Anan tidak tahu nama Antira. Ia hanya mengingat wajahnya. Suatu hari, Anan berhasil menemukan Antira. Tergoda akan kecantikannya, ia justru PDKT dengan wanita itu dan mereka kemudian jadian. Setelah itu, Anan tidak pernah cerita tentang perjumpaan mereka melalui televisi karena Anan takut jika Antira akan berubah pikiran dan meninggalkan dirinya. Itu sebabnya ketika memegang tubuh Anan, Antira melihat pemuda itu sedang berduaan dengan seorang wanita dan ternyata wanita itu adalah dirinya. Setelah 5 tahun pacaran, suatu hari Antira terbangun dan seketika ia berubah menjadi orang lain. Antira mengaku punya putri kecil bernama Avanti. Perubahan diri Antira tentu saja membuat Anan merasa heran. Anan sadar jika Antira berasal dari dunia paralel yang berbeda. Meskipun demikian, ia tidak mau mengungkapkan semuanya kepada Antira karena lagi-lagi Anan takut kehilangan wanita yang ia cintai. Ucapan Anan membuat Antira marah. Menurutnya, Anan egois. Di kehidupan yang sekarang, mereka berdua mungkin saja bisa menyatu. Tetapi di kehidupan yang lain, Antira sadar jika anaknya Avanti akan menjadi tumbal dan kehidupan Avanti akan menghilang. Antira tidak mau kehilangan putrinya. Ia rela mati demi kehidupan anaknya di dunia paralel yang lain. Karena jika Anan dan Antira menyatu, maka Avanti tidak akan pernah terlahir. Itu sebabnya Antira memilih bunuh diri. Anan segera pulang ke rumah. Ia ingin menyelamatkan Antira yang tewas tertabrak, sekaligus menyelamatkan hubungan mereka tanpa harus menghilangkan Avanti. Anan kemudian mengeluarkan televisi antiknya dan juga alat rekaman video. Saat itu pukul 2:10. Anan membawa ibunya berkomunikasi dengan Anan kecil melalui televisi tersebut. Di saat itulah Anan kecil alias Anai muncul di televisi bersama ibunya di tahun 1996. Sementara Anan senior muncul di televisi tahun 2021. Anan alias Anai senior menjelaskan kepada Anai junior supaya ia jangan pernah menunggu Antira. Biarkan wanita itu menjalani kehidupannya dan Anai tidak boleh pacaran dengan Antira karena hal itu akan merusak dunia paralel Antira yang membuatnya tewas bunuh diri di masa depan. Anai junior siap melakukan instruksi dari seniornya. Antira sedang menyelam di kolam renang. Ia tersadar kemudian menangis memeluk anaknya. Ternyata Antira kembali ke dunia paralel di mana Avanti masih hidup. Semua itu terjadi berkat bantuan Anan. Antira membawa anaknya pulang ke rumah setelah selesai berenang. Setibanya di sana, Antira bertemu Vikas. Ia memberikan kunci kamar hotel yang pernah disewa Vikas ketika berbulan madu dengan selingkuhannya yang bernama Sarah. Vikas tidak membantah. Ia mengaku lebih mencintai Sarah ketimbang Antira. Antira adalah wanita yang tegar. Ia tidak mau menangis. Tiada gunanya meratapi orang yang tidak mencintai dirinya. Antira kemudian meminta cerai. Vikas menyetujui permintaan itu. Rumah yang dibeli Vikas akan ia berikan kepada Avanti anaknya. Sementara Vikas, ia memilih tinggal bersama selingkuhan barunya Sarah. Ketika Vikas pergi, Antira menoleh keluar jendela. Ia melihat Tuan Raja masih tinggal di rumah sebelah. Itu artinya ia belum ditangkap polisi. Antira segera menelpon pihak kepolisian dan memberitahu di mana mayat Rujuta dikubur. Polisi Anan segera ke TKP dan di sana ia bertemu dengan Antira. Anan merasa familiar dengan wajah itu. Mereka berdua kemudian bersalaman dan seketika semua kenangan di masa lalu akhirnya terangkat ke permukaan. Cinta Antira dan Anan pada akhirnya bisa menyatu tanpa harus menghilangkan Avanti. Dan film pun berakhir.